Cara membuat layer ya. Jadi nanti pertama ya Anda cari icon ya, layer properties ya di sini ya. Ya, di sini ada tulisan layer properties ya. Atau nanti kalau susah mencari iconnya bisa diketik juga ya layer. Ya. Ya. Jadi di sini layer. Kalau bingung nanti ya diketik aja layer gitu ya. Nah, layer itu juga bisa ya. Jadi perintah itu bisa menggunakan icon ya atau diketik ya. Kalau diketik itu biasanya nanti kita harus tahu dulu perintahnya ya. Kalau kita belum hafal atau belum familiar dengan perintahnya mungkin agak sulit ya. Tapi ketika nanti kalian sudah familiar dengan perintah-perintah ya, misalkan menggambar dan sebagainya, mungkin lebih cepat diketik ya. Oke, gitu ya. Jadi pertama kita klik layar dulu ya. Nah, setelah kita klik nanti akan muncul kotak dialog seperti ini ya. Kotak dialog layarnya ya. Ya, seperti ini ya, saya perbesar gini ya. Nah, di sini ya ada status ya. Status itu artinya dia yang default atau tidak gitu ya. Kalau kita belum membuat layer, biasanya nanti di sini itu layernya baru satu ya. Name-nya adalah 0. Ya, nah ini kalau saya perlebar ya biar jelas ya nanti. Ya. Nah, ini ya biar nanti kalian juga bisa ya. Oke ya, nah ini kira-kira ya. Jadi nanti ini propertinya ya, ini propertinya ya. Nah kalau kita belum membuat, berarti yang sudah ada atau defaultnya itu layarnya 0 ya. Nah, kemudian kalau ingin membuat baru lagi, nanti caranya ya, Anda klik di sini ya, icon new layer di sini ya, new layer Anda klik saja. Ya, new layer nanti akan muncul di sini ya, status name layer 1. Nah, untuk mempermudah, maka nanti kita buat layernya itu sesuai dengan jenis garis yang akan kita pakai dalam penggambaran ya. Misalkan yang umum dipakai dalam gambar itu ya, ada garis objek ya, ada garis objek, kemudian ada garis tersembunyi ya atau hidden, kemudian ada garis sumbu, dan ada garis dimensi ya. Nah, sekarang kita namai saja ya sesuai dengan jenis garis yang mau kita pakai ya. Nah, misalkan ya untuk layer 1 itu kita kasih nama ya garis ya, garis tersembunyi ya atau hidden ya. Ya, hidden ya. Misalkan hidden ini ya, saya ketik hidden ya. Nah, jadi namanya hidden ya. Kemudian on berarti ini aktif ya, freeze berarti ini dibekukan ya. Nanti hampir sama atau istilahnya nanti fungsinya hampir sama dengan lock ya. Nanti saya beritahu. Nah, kemudian yang perlu kita setting ya, ini kita biarkan dulu ya. Ini biar freeze-nya kita biarkan ya, lock-nya kita buka aja ya. Nah, kemudian warna ya, untuk membedakan warnanya biar nanti lebih mudah ya. Jadi warnanya ini saya ganti. Ya, misalkan ini saya ganti kita klik saja ya, misalkan warnanya ya hidden katakanlah green ya, hijau muda ya gitu ya. Kita klik kemudian kita pilih OK ya. Oke ya, warnanya sudah berubah ya. Kemudian line type berarti ini adalah jenis garis ya. Nah, untuk hidden ya, untuk hidden nanti jenis garisnya bukan continuous ya, tapi dia adalah ya hidden ya, putus-putus. Jadi kita klik saja ya. Jadi caranya kita klik pas di continuousnya ini ya. Nah, kita klik. Kemudian kita ganti di sini ya, kita ganti jenis garisnya. Ya, di sini ya, di sini itu belum ada itu jenis garisnya ya, hanya satu. Ya, ini hanya continuous. Nah, kalau belum muncul gimana? Nanti kita pilih kita klik load ini ya. Load berarti kita mau mencari ya, mencari jenis garisnya. Nah, dicari di sini. Ini jenis garisnya sangat banyak sekali ya. Nah, banyak sekali.
Nah, cara mencarinya gimana? Jadi untuk mudahnya kita klik dulu saja ya di sini ya. Klik di link, kemudian Anda ketik misalkan hidden, berarti ya kita cari yang hidden ya. Anda ketik HI atau hidden gitu ya. Nanti akan muncul di sini. Nah, hidden ya, ini sudah menjelaskan ya jenis garisnya ya, tersembunyi ya. Berarti nanti kita klik saja garis ini ya. Nah, kita klik sehingga ini warnanya biru, kemudian kita pilih OK. Nah, otomatis nanti di sini akan muncul ya hiddennya. Nah, kemudian untuk memilihnya berarti kita langsung klik saja hidden ini ya. Kita klik hidden, kemudian kita pilih atau kita klik OK. Nah, sehingga di sini otomatis sudah berubah menjadi hidden. Ya, di line type ya, atau jenis garisnya. Kemudian ya di sebelahnya ada line weight ya. Jadi line weight ini maksudnya adalah tebal ya, tebal garisnya berapa ya. Nah, di sini default ya. Default itu maksudnya adalah settingan awal dari software CAD ya. Software AutoCAD ya. Nah, default itu biasanya adalah 0,25 ya. Nah, sesuai dengan standar ya, bahwa garis selain objek itu harus lebih tipis ya. Jadi harus lebih tipis dibanding garis objeknya ya. Makanya ini kita ganti dulu ya ketebalannya. Ya, kita klik saja ya defaultnya. Saya ganti ya. Nanti akan muncul ini ya tebal garisnya ya. Nah, kita pilih ya di bawah atau lebih kecil dari 0,25 ya. Katakanlah 0,13 boleh ya. Saya klik aja nih 0,13 gitu ya. Kita pilih, kemudian kita klik OK. Sehingga nanti di sini sudah muncul ya. Nah, oke, itu adalah yang penting kita setting ya. Jadi yang dasar utama yang kita setting itu aja ya. Jadi warna, jenis garis, dan tebal garis. Ya. Nah, ini baru bikin dua ya. Nah, untuk garis objek, maka nanti kita gunakan yang 0 aja ya. Yang 0 ini kita gunakan nanti untuk objek ya. Nah, kalau untuk objeknya pengen dirubah tebal garisnya ya, maka bisa kita klik di line break ini misalkan ya, kalau default itu 0,25. Nah, kita ganti misalkan 0,3 ya. Oke. Kita pilih OK ya. Ini sudah 0,3. Ya. Nah, ini cara membuat layer ya. Kemudian masih ada dua lagi layer ya. Berarti kita buat lagi. Kita klik lagi new layer ya. New layer. Kita kasih nama lagi yang belum adalah sumbu ya. Nah, garis sumbu. Nah, garis sumbu itu nama lainnya adalah center ya. Nah, ini kita kasih nama garis sumbu ya. Kemudian warnanya kita rubah juga. Ya, warnanya kita rubah, misalkan menjadi boleh ya ini ya cyan ya, atau merah ya. Merah juga boleh ya. Red. Ya, kemudian kita OK. Ya, ini sudah berubah warnanya ya menjadi merah. Ya, kemudian line type-nya ya kita rubah lagi ya, sama seperti green tadi, kita klik aja ya continuous. Nah, di sini belum ada juga ya untuk garis sumbunya. Maka kita bisa klik load ya untuk mencari garis sumbu. Caranya sama ya, nanti kita klik di line type, kemudian kita ketik sumbu itu bahasa Inggrisnya adalah center ya. Jadi kita ketik center ya atau C. Nah, nanti akan muncul di sini center ya. Nah, ini sudah benar ya, sudah benar center ya. Kemudian kita klik centernya ini, setelah itu di OK. Nah, maka akan muncul center di atas ini ya. Nah, kemudian kita klik aja centernya, setelah itu kita klik OK lagi. Nah, otomatis ini sudah berubah ya menjadi center. Setelah itu tebal garisnya juga kita sesuaikan ya. Kalau sumbu itu juga tipis ya, maka kita ganti line weight-nya ya, kita klik menjadi 0,13. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, ini sudah ya, ada 3 layer ya. Kemudian satu lagi ya untuk ukuran ya atau dimensi ya, kita bikin lagi dengan cara yang sama ya. New layer, kita kasih nama dimensi ya,
kemudian warnanya ini saya rubah menjadi yang belum tadi ya, itu adalah ini ya, cyan misalkan ya, cyan, kemudian kita klik OK ya. Jenis garisnya untuk garis sumbu itu jenisnya continuous ya, solid line ya, continuous, kita OK. Tebal garisnya ini sama ya. Nah, oke, ini sudah benar ya. Oke ya. Nah, berarti sudah selesai ini ya untuk membuat layarnya ya. Nah, kemudian ya nanti dicek di sini sudah ada belum ya, gitu ya. Nah, kemudian boleh kita silang ya ini ya untuk keluar. Nah, untuk ngecek apakah layar tadi sudah bisa digunakan, maka Anda bisa klik di sini ya, ada panah bawah ini ya di layar, ya di samping layar itu ya, di panahnya gini. Ya. Di sini sudah muncul 4 buah layer ya, ada layer 0, nanti dipakai untuk objek ya, dimensi, ada hidden, ada sumbu. Nah, oke, gitu ya. Nah, sekarang kita coba membuat garis ya, membuat contoh bagaimana sih fungsinya ini gitu ya, fungsinya ini seperti apa ya. Jadi misalkan Anda buat garis ya, atau lingkaran ya, sembarang aja lingkaran ya. Nah, lingkaran ya, katakanlah 10 ya. Ini di layer 0 ya. Nah, ini tebalnya kan masih tipis ya. Sebenarnya nanti bisa kita gunakan ya untuk mengaktifkannya ya, line weight ya, line weight-nya ini ya, line weight ya, kemudian akan muncul line weight setting ya, kemudian dicentang aja line weight-nya ini ya, dicentang kemudian OK. Nah, nanti ini sudah tebal ya, sudah kelihatan tebal. Nah, misalkan tadi ya, ini saya hapus dulu misalkan ya, saya ulangi lagi. Sekarang kita membuat lingkaran ya, center radius ya. Nah, gini ya. Oke, ini sudah benar ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin membuat garis sumbunya, ini kan mau dikasih garis sumbu, maka Anda bisa pindah ke sini. Nah, kemudian pilih sumbu. Ya, pilih sumbu gini. Nah, kemudian Anda bikin garis sumbu. Ya, misalkan ya. Nah, misalkan garis sumbu. Ya, ortonya di-on-kan misalkan ya. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah istilahnya kita bisa membuat ya garis sumbu seperti ini ya. Nah, jadi kita tinggal pindah ke layar ya, kita tinggal pindah ke layar-layar ya. Kemudian kalau ingin membuat garis dimensi ya juga bisa, nggak masalah ya, dimensi, kemudian kita kasih ukuran ya gitu ya, misalkan ya, atau radius ya, radius, boleh radius, boleh diameter ya, radius misalkan ya. Nah, ini sudah ada muncul radiusnya gitu ya. Ini sebagai contoh ya. Nah, ini cara yang pertama ya. Kemudian misalkan kita sudah buat benda gitu ya, kita buat lingkaran gini ya. Nah, ternyata ini kan di layar dimensi ya. Kemudian kalau ingin saya rubah atau saya pindah ke layar 0 gimana? Bisa nggak? Ya bisa aja. Jadi ini ya, ini saya buat beberapa dulu gitu ya. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini mau saya ganti ke layar 0 ya, ke objek. Maka caranya ini saya klik saja ya, diklik lingkarannya ya, diklik. Kemudian ini saya pindah ke 0 gitu ya. Nah, ini juga boleh. Nah, berarti ada beberapa cara ya. Nah, ada beberapa cara untuk istilahnya memanfaatkan atau mengganti layernya gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan dulu dari sini? Ya, sudah bisa dipahami belum ini? Bisa ya? Ya.
Aktif gimana maksudnya? Ya ini kan kita sudah membuat tadi ya. Ya sudah, ketika Anda sudah buat, kemudian langsung aktif itu sebenarnya. Jadi tadi yang dirubah itu hanya ini aja tadi ya, color ya, warna, jenis garis, dan line weight yang kita rubah ya. Yang lain ini nanti dulu aja ya, nanti dulu. Yang penting kita sudah bisa membuat ini dulu ya, membuat layarnya ya. Kalau sudah Anda buat ya, kemudian ditutup aja ini layarnya. Nah, untuk melihat bahwa layar Anda sudah benar atau sudah jadi ya, berarti ini panahnya Anda klik ini. Kalau sudah muncul gini, berarti ini otomatis aktif ya. Otomatis ini aktif. Ya, gitu ya. Oke ya, Anda bisa coba ya, Anda coba. Kalau Anda sudah bisa ini, baru nanti kita lanjut ke soal yang kemarin ya, soal yang kemarin. Ya, dicoba ya. Jadi ya, misalkan nanti Anda menjumpai bahwa ini garis sumbunya atau garis putus-putusnya nggak kelihatan, maka Anda bisa ketik LT ya, LT atau line type ya, Anda klik. Biasanya kan nanti pertama kali kan gini ya, tampilnya line type manager ini ya, ada sini ada jenis garis yang kita gunakan. Kemudian sini ada load, delete, current, show detail ya. Kemudian Anda klik saja show detail ini. Nah, biasanya nanti kalau jadi nanti biasanya tidak muncul garis jenis garisnya, misalkan garisnya kok lurus saja gitu ya. Harusnya kan dia garis sumbu tapi kok ternyata munculnya hanya kontinu. Biasanya itu ada dua kemungkinan ya. Pertama, skalanya itu terlalu kecil sehingga rapat banget ya. Kemudian bisa juga nanti skalanya malah terlalu besar ya. Skalanya terlalu besar, itu nanti juga kelihatannya malah berupa garis lurus saja itu ya, tidak terlalu besar. Ya, makanya nanti solusinya Anda bisa rubah-rubah dulu misalkan ya. Misalkan kalau terlalu kecil Anda besarkan ya, tapi kalau Anda besarkan terus kok tetap nggak muncul, berarti itu ternyata kebesaran gitu ya skalanya. Jadi dibuat kecil ya. Nah, ini misalkan ini saya rubah menjadi 100 gitu ya, misalkan ya 100. Nanti mungkin dia tidak akan kelihatan. Saya klik OK, nanti dia malah berubah garis lurus lagi gitu ya. Nah, gini ya. Makanya nanti mungkin 100 terlalu besar gitu ya. Nah, saya rubah menjadi katakanlah 7 gitu ya. 7. Kemudian kita klik OK. Ya, global scale faktornya ya. Kemudian saya klik gini. Ya, gitu aja caranya ya. Diketik ini line type-nya ini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjut ya, kita lanjut untuk meneruskan. Ini kan belum selesai ya. Belum selesai ya. Ini belum selesai. Ya. Sebenarnya sudah selesai cuma kurang sedikit aja gitu ya. Kurang sedikit aja ya. Ya, sebenarnya sih saya tidak menginginkan lebih lanjut lagi karena ini nanti agak lama gitu ya, agak rumit ya. Nanti saya kasih contoh yang lebih simpel aja, simpel-simpel dulu ya. Jadi ini bisa diganti ya. Ya, kita ganti menjadi garis sumbu gitu ya. Garis sumbu ini ya, misalkan gini ya. Nah, itu ya garis sumbu. Ya, kemudian ini bisa di copy ya. Ini bisa di copy. Jadi copy gini caranya ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini cara simpel aja ya, gitu ya. Kemudian ini ya boleh kita kasih garis sumbu lagi ya. Garis sumbu lagi misalkan ya dari sini ya. Nanti kita miringkan gitu ya. Ini saya kasih contoh ya. Kemudian ini garisnya kan harusnya miring ya. Ini kita putar nanti juga bisa ya. Saya gunakan rotate ya. Nah, ini biar nanti Anda tahu ya. Nah, nanti saya ajari di
Ya, nah, muternya berapa derajat ya? Katakanlah ini kemarin kurang lebih berapa dari gambar ya itu ya. Di situ 15 ya. Saya coba aja ya. Ya, katakanlah 15 ya atau minus 15. Nah, itu ya. Kemudian ini saya copy. Nah, ini cara cepat ya nanti ya. Nah, nanti kalau Anda sudah terbiasa pasti juga bisa. Ya, kemudian ini saya perpanjang ya. Ini saya coba memberikan contoh-contoh ya biar nanti Anda gampang ya. Nah, saya extend. Ya, saya extend, kemudian ini saya perpanjang juga boleh. Nah, itu ya. Ini contoh aja ya. Contoh-contoh aja. Nah, oke, ini sudah selesai ya gampangnya ya. Tinggal nanti dikasih ukuran ya. Untuk ukuran menggunakan dimensi ini. Ya, misalkan dikasih ukuran gini. Nah, klik. Nah, oke, contoh ya. Ini contoh aja. Oke, gitu ya. Ini contoh yang pertama kemarin ya. Nah, kemudian sebelum nanti lanjut ke jenis-jenis apa untuk men-setting dimensi ini ya, biar nanti tidak terlalu bingung ya, kita lanjut ke latihan berikutnya dulu ya.